Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini, gue akan membacakan cerita dari Mas Dian saat tersesat 5 hari di Gunung Semeru. Mas Dian dan ketiga temannya mendaki ke Gunung Semeru pada tahun 2006. Semua berjalan normal awalnya, sampai Mas Dian terperosok jatuh ke lembah jurang yang tingginya kurang lebih 10 meter. Dan bagaimanakah kisah bertahan hidup dari Mas Dian saat berada di dasar jurang, melewati hari-hari tanpa makanan, minuman, di tengah belantara seorang diri? Silahkan menikmati alur ceritanya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subrek, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Suwanto. Tanggal 18 November 2006, saya dan Windarto yang biasa dipanggil Meteh adalah anggota Mapala dari UNED Jember, sudah merencanakan untuk melakukan perjalanan ke Gunung Semeru setelah akhir ujian semester. Kami berdua mengajak teman yang juga mahasiswa UNED Jember, yaitu Fuad Aditya dan Soleha Nafi. Di tanggal 19 November 2006, pagi hari, kami berempat pun berangkat dari Jember menuju Lumajang dengan menggunakan 2 sepeda motor. Firasat tak baik sempat terbersih saat salah satu motor kami mengalami kerusakan. Namun kami buang jauh-jauh pikiran tersebut. Dari Lumajang kami mampir ke Pasar Senduro untuk melengkapi perlengkapan perbekalan, terutama logistik. Dari Pasar Senduro kami lanjutkan ke Ranupane sekitar pukul 11 siang. Sesampainya di Ranupane, kami titipkan sepeda motor di rumah Pak Tumari, dan di sana kami sempat bertemu dengan tim OPA Janagiri yang berasal dari Yogyakarta. Tim kami melewati jalur Waturjo, sementara tim Janagiri melewati jalur Ayak-Ayak. Sore harinya, kami pun bertemu kembali di Ranukumbolo. Selama perjalanan di hari pertama, Fuad diare, tapi bisa teratasi dengan minum obat. Dan di Ranukumbolo ini, kami mendirikan tenda dan memasak makanan. Kemudian di tanggal 20 November, perjalanan dilanjutkan dari Ranukumbolo ke Kalimati setelah mengambil air di Sumber Mani. Kami melanjutkan perjalanan ke Arcopodo dan mendirikan tenda di sana. Pada malam harinya, Windarto mengalami sesak nafas karena asmanya kambuh dan obat yang biasa disemprotkan ke mulutnya telah habis. Kondisi fisik kawan-kawan saat itu memang kurang baik, dan mereka memutuskan untuk tidak muncak dini hari nanti. Saya pun juga mengurungkan niat untuk menuju puncak Mahameru melihat kondisi saat ini. Kemudian di tanggal 21 November, sekitar pukul 3 pagi, rombongan Janagiri yang mendirikan tenda di Kalimati rupanya mulai menuju puncak dan melewati tenda kami di Arcopodo. Mereka menawarkan bantuan oksigen dan mengajak kami untuk ke puncak Mahameru. Dan setelah kami berkoordinasi, akhirnya saya dan tim Janagiri menuju puncak, sementara 3 teman saya menunggu di tenda karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Sekitar pukul setengah 6 pagi, saya pun mencapai puncak dan berfoto bersama rombongan dari Janagiri. Sementara ada satu teman Janagiri yang bernama Kola
diantarkan ke tenda kami di Arcopodo karena kondisi fisiknya yang kurang bagus. Dan saya juga mendapatkan kabar bahwa kondisi Windarto juga kurang baik. Karena itulah saya memutuskan turun terlebih dahulu ke Arcopodo untuk melihat kondisi teman saya itu. Dan karena asiknya turun dengan medan yang lebih ringan daripada ketika menuju puncak, akhirnya saya terlalu ke kanan dari jalur yang seharusnya menuju ke Cemoro Tunggal, yaitu jalan menuju Arcopodo. Saya melihat banyak pohon cemara dan saya teruskan ke bawah mengikuti jalan lahar yang saya pikir akan tembus ke Arcopodo atau Kalimati. Sampai saya terjatuh ke jurang yang tingginya sekitar 10 meter. Saya terguling ke bawah dan beruntungnya saya masih selamat dan tersadar. Hanya saja kaki kiri saya cedera parah. Dengan kaki kiri yang sakit, sembari menyeretnya, saya terus berjalan. Ternyata sampai sore hari saya sudah di bibir tebing curam dan dalam yang dikatakan orang-orang adalah Blank 75. Nama Blank 75 ini adalah tempat biasanya ditemukan survivor yang tersesat atau meninggal, atau tempat survivor ditemukan selamat di bibir jurang. Saya menaiki punggungan agar tidak terikut air saat hujan karena gerimis saat sore itu. Dan saya membuat bivak sekedarnya dari tanaman di sekitar punggungan itu. Sementara perlengkapan yang saya bawa hanya tas DP, kamera, tempat minum dan jaket, serta pakaian yang melekat di badan ini. Kemudian datang malam hari. Malam hari begitu gelap, sampai saya tak bisa melihat apapun dan tidak bisa membuat perapian karena hujan. Situasi psikologi seperti tak percaya bahwa saya tengah tersesat. Masih berharap ini hanya sebuah mimpi. Perasaan bercampur aduk menjadi satu, antara cemas, takut akan serangan binatang buas dan lain-lain. Kemudian di tanggal 22 November atau hari kedua survival, pada saat mentari mulai terbit, saya berjalan dan mencari puncak yang lebih tinggi untuk mencari jalan keluar dan menghangatkan tubuh saya dengan cara berjalan. Tak seperti yang dibayangkan, pada saat saya menaiki punggungan yang saya rasa tinggi dan bisa melihat sekeliling, ternyata masih banyak lagi punggungan yang lebih tinggi dan banyak jurang di sekitarnya. Siang hari kepala saya rasanya pusing. Rupanya karena sudah 2 hari saya tidak makan. Mulailah saya bersurvival dengan mencari daun yang bisa dimakan dan banyak tersedia di sana. Sesuai dengan ilmu diklatsar survival yang saya pelajari di Mahapala mengenai ciri tumbuhan yang bisa dimakan. Awalnya saya sempat muntah juga karena perut tidak terbiasa. Selama perjalanan, saya juga memakan bunga anggrek dan buah murbe yang saya jumpai di punggungan gunung atau pinggir jurang. Sementara untuk air saya gali di pasir bekas hujan semalam. Endapkan airnya dan saya masukkan ke tempat air minum. Sampai sore hari, saya juga belum menemukan jalan keluar. Hujan pun mulai turun dengan deras, sementara saya ada di pinggir jalan lahar. Saya memperhatikan air yang semakin tinggi dan terjadi longsor. Kemudian saya mencari tempat yang agak tinggi. Tidak sempat membuat bivak. Saya pun tidur melingkar di pohon besar supaya tidak terjatuh ke jalan lahar dan disapu oleh air dari atas. Kemudian di malam harinya, saya pun berpikir, saya pernah melihat peta kontur Semeru bahwa di sebelah timur adalah tempat yang landai. Dan biasanya di sanalah letak perkampungan. Saya pun memutuskan esok saya harus ke arah timur dengan kompas alami yaitu matahari. Kemudian di tanggal 23 November atau hari ketiga survival, pagi hari setelah melihat sinar mentari, saya langsung berangkat berjalan ke arah timur, menaiki punggungan yang kadang terjal dan terjatuh saat berpegangan ke semak-semak yang tidak terlalu kuat, atau terjatuh terguling-guling terpeleset saat menuruni jurang.
Uniknya, ada suatu lokasi yang datar. Setelah saya injak, saya terjatuh ke dalamnya. Rupanya dataran tersebut adalah anyaman alami dari akar-akar pohon. Untungnya tidak terlalu dalam dan saya bisa naik kembali. Siang hari saya melewati celah pepohonan dan ada lubang yang dalam di antara pohon tersebut. Sepertinya jika terjatuh ke sana, sulit untuk bisa selamat karena lubang vertikal yang sangat dalam. Selama perjalanan, saya tetap memakan dedaunan yang bisa dimakan dan mengambil air dari ceruk-ceruk di bebatuan, sisa air hujan semalam. Sampai sore hari, saya menggali tanah di lereng di bawah akar pohon besar untuk saya gunakan tidur. Kemudian di malam harinya, terdengar suara dentuman beberapa kali. Sepertinya Semeru sedang aktif, karena malam-malam sebelumnya tidak terdengar suara sekeras itu. Selama saya terjatuh dan tersesat, yang paling berat adalah saat hari mulai gelap. Malam serasa panjang dan keadaan jiwa juga tak nyaman. Entah kalau saya membuat perapian, apakah perasaan itu sedikit mereda. Sayangnya hampir setiap malam turun gerimis, ditambah lagi tak ada korek api. Ini hanya pikiran saya. Jika saya memaksa membuat api dengan kondisi kayu yang basah dan tak berhasil, hanya akan melemahkan mental saya dan menguras tenaga. Sekali lagi, ini hanya pemikiran saya dan mungkin bertentangan dengan prinsip survival. Kemudian di tanggal 24 November atau hari keempat survival, saya masih tetap sendiri menuju ke arah timur. Sempat putus asa juga, karena seperti dikepung oleh bukit-bukit yang tak ada ujung jalan keluarnya. Saya pun menghibur diri dengan cara bernyanyi dan berusaha berbicara dengan diri saya sendiri. Saya menciptakan teman yang fiktif untuk diajak berbicara supaya kejiwaan dan semangat tetap terjaga. Kemudian di punggungan gunung, saya sempat melihat kotoran binatang yang begitu besar. Saya pikir itu adalah kotoran binatang buas. Saya pun segera berlari untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Cukup berat untuk melewati hutan yang mungkin belum pernah dilewati oleh manusia. Vegetasinya begitu rapat, sehingga sulit sekali untuk dilewati. Dan saya tak membawa pisau tebas untuk membuka jalan. Dan hampir menjelang malam, saya melihat ada bekas potongan pohon. Hati begitu gembira, seperti ada harapan jalan keluar. Saya pun melihat di sekitar, namun tak ada jalan. Hingga malam pun datang, dan saya membuat bivak dari bekas potongan kayu-kayu tersebut. Di sepanjang malam itu, saya terus berdoa agar esok bisa menemukan jalan keluarnya. Karena saya yakin bekas potongan kayu ini menandakan pernah ada orang yang kesini. Kemudian di tanggal 25 November atau hari kelima survival, pagi hari saya sangat senang karena setelah mencari di sekitar potongan pohon, akhirnya saya menemukan jalan tikus atau jalan setapak menuju arah barat. Lama saya berjalan mengikuti jalur tersebut sampai akhirnya saya menemukan jalan buntu. Kemudian saya berbalik arah lagi ke arah timur. Saya mengikuti jalan ini terus sampai saya lelah dan kemudian beristirahat sejenak. Dan betapa terkejut rasanya setelah sekian hari, untuk pertama kalinya saya bertemu dengan manusia. Rupanya mereka sedang mencari rotan di hutan ini. Orang tersebut pun mengatakan jika saya terus mengikuti jalan tikus ini akan sampai di hutan bambu dan perkampungan. Tapi saya tak mau mengambil resiko. Akhirnya saya menunggu dua orang tersebut menyelesaikan pekerjaannya. Sampai esok hari baru mereka turun. Saya pun tidur di gubuk mereka di tengah-tengah hutan. Sudah lumayan perut terisi dan air gula hangat yang diberikan oleh mereka. Kemudian di tanggal 26 November, setelah dua orang tersebut mendapatkan rotan yang mereka inginkan, akhirnya mereka pun turun melewati hutan bambu
dan saya mengikuti dari belakang. Hingga sampailah di sungai kampung Sumber Muju, desa Candipuro. Saat sedang fokus melihat sungai yang airnya begitu jernih, saya sampai tak sadar bahwa kedua orang yang tadi saya ikuti telah menghilang. Tak ada tanda-tanda pergerakan atau kemana perginya. Tak memikirkan hal tersebut karena melihat sungai yang airnya jernih, saya pun langsung mengarah ke sungai itu, kemudian meminum airnya. Rasa segar menghiasi kerongkongan karena dari kemarin saya hanya minum air keruh bercampur pasir. Kemudian ada seorang pria yang akan mandi di sungai tersebut menanyakan saya mau kemana, kenapa tidak membawa tas dan memakai sepatu, serta celana yang sudah sobek compang-camping di beberapa bagian. Pria tersebut bernama Patahari. Saya pun menjawab bahwa saya terjatuh dan tersesat di Gunung Semeru. Beliau pun kembali bertanya, apakah saya yang diberitakan hilang di koran-koran, televisi, dan radio? Saya pun menjawab tidak tahu, karena selama saya hilang, saya tidak tahu keadaan luar. Lalu orang tersebut membawa saya ke rumahnya. Dan entah siapa yang memberi kabar, di sana sudah banyak orang-orang yang berkumpul. Setelah mandi di sungai, saya diberikan pakaian ganti, makan dan minum. Kemudian dipinjami handphone untuk menghubungi sekretariat Mahapala. Awalnya teman di sekretariat tidak percaya kalau saya yang menelpon. Mereka meminta ciri-ciri pakaian yang saya kenakan. Setelah mereka percaya, karena pakaian yang saya kenakan sesuai dengan ciri-ciri pakaian yang terakhir saya kenakan, mereka pun menghubungi tim SAR yang ada di Semeru. Dan saya dijemput oleh tim SAR gabungan dari Lumajang. Setelah dibawa ke rumah sakit umum daerah di Lumajang, saya dibawa ke sekretariat PA32. Kemudian keesokannya dibawa kembali ke Ranupane dan bertemu dengan teman SAR Kabupaten Lumajang, TNBTS, teman SAR OPA dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya sangat berterima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang telah bekerja keras dengan hati dan nurani. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan dari kisah saya di Semeru. Sebenarnya ada bagian-bagian yang menurut saya cukup mengerikan saat saya tersesat. Ketika malam hari, banyak suara-suara derap langkah kaki, namun tak berwujud. Suara-suara teriakan meminta tolong, tapi terdengar jauh. Alunan musik gamelan yang lirih terbawa angin. Juga suara-suara aneh yang lainnya. Yang saya pikir, itu hanya sebuah halusinasi, mengingat kondisi saya yang tidak baik-baik saja. Kesalahan saya adalah terlalu terburu-buru menuruni puncak, sehingga hilang fokus dan masuk ke jurang 75. Beruntungnya saya masih diberi kehidupan dan pembelajaran untuk kita semua, bahwa hal-hal seperti ini yang harus ditakuti saat mendaki gunung. Bukan mitos-mitos ataupun larangan adanya hal-hal lain. Dan satu lagi pesan saya, kita hanya manusia biasa yang tak bisa melawan Allah. Dan kita hanya makhluk kecil di hadapan Tuhan.